Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Semar. Ya, semua sudah tahu Semar adalah salah satu tokoh dalam pewayangan yang sangat begitu terkenal. Semar digambarkan sebagai tokoh bijak, berpenampilan aneh, dan pengasuh para ksatria yang baik hati, Pandawa. Semar merupakan tokoh yang diciptakan oleh pujangga Jawa, sebab dalam kisah kehidupan Pandawa di India misalnya Mahabharata, tidak dijumpai tokoh yang bernama Semar. Tokoh Semar diyakini diciptakan oleh pujangga Islam yang menggunakan wayang untuk berdakwah. Sebab itulah ada yang menganggap Semar sejatinya berasal dari bahasa Arab. Jadi perlu digarisbawahi ya, Semar dari bahasa Arab, bukan dari bangsa Arab. Jadi menurut anggapan ini, menurut yang berpendapat seperti ini, Semar itu berasal dari bahasa Arab Ismar. Selanjutnya kata Ismar dalam pengucapan lidah Jawa menjadi Semar. Dari suku kata is dalam ucapan lidah Jawa biasanya berubah menjadi se. Contoh, Ismangun menjadi Semangun, Istanbul menjadi Setambul, dan seterusnya. Ismar dalam bahasa Arab berarti paku. Fungsinya sebagai pengokoh agar tidak goyah. Jadi diibaratkan di ajaran Islam yang waktu itu didakwahkan oleh Wali Songo di seluruh kerajaan Majapahit yang pada waktu itu sedang dalam pergolakan, dan berakhir dengan didirikannya kerajaan Demak oleh Raden Patah. Semar juga dijuluki sebagai Badranaya. Badra asalnya dari kata bahasa Arab Badrun yang artinya rembulan. Sedangkan Naya merupakan dari bahasa Jawa kuno yang berarti wajah. Adapun yang dimaksud dengan Nayantaka adalah berarti wajah pucat. Karena Naya berarti wajah dan Taka berarti pucat. Keduanya berarti menyimbolkan bahwa Semar memiliki watak rembulan. Ini di dalam Pustaka Hastabrata. Dan Semar adalah seorang figur yang memiliki wajah pucat. Di sini mengandung arti bahwa Semar tidak mengumbar hawa nafsu. Semar reko den prayitno. Artinya Semar menidurkan diri agar batin selalu awas. Maka yang ditidurkan adalah panca inderanya dari gejolak api atau nafsu negatif. Inilah nilai dibalik kalimat wani mati sajroning urip. Untuk orang Jawa pasti mengerti artinya, yaitu berani mati di dalam hidup. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kita semua tahu bahwa perbuatan Semar itu selalu netepi kodrat Sang Hyang Widi atau pasrah, dengan cara mematikan hawa nafsu negatif. Sikap yang demikian akan diartikulasikan ke dalam setiap watak kita sehari-hari di dalam pergaulan. Wajahnya yang pucat artinya wajahnya dingin. Ini menyimbolkan bahwa tidak mudah emosi, tenang, dan berwibawa, tidak gusar dan tidak gentar jika dicaci maki, tidak lupa diri jika dipuji, sebagai watak Badranaya atau wajah rembulan. Ada juga yang mengartikan bahwa Badranaya itu berasal dari Badra, artinya kebahagiaan.
dan Naya artinya kebijaksanaan. Maka politik kebijaksanaan menuju kebahagiaan yaitu dengan jalan memimpin rakyat untuk beribadah. Negara akan stabil bila Semar berwujud kesatria dan bersemayam di pertapaan kandang penyu. Ya, makna dari ibadah adalah mengadakan penyuwunan atau permohonan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penyuwunan terhadap Gusti Pangeran kita. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, di dalam cerita wayang, sosok Semar mencerminkan tingkah laku yang terpuji di dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang mencakup pertimbangan kebudayaan. Perbuatan Semar yang dalam pembahasan ini mengenai cara yang mengharuskan atau cara yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam bertindak, ini menunjukkan adanya bimbingan berdasarkan konsep-konsep dan kepercayaan orang Nusantara yang membawa ke arah dan tujuan yang rasional. Putusan Semar dapat diterima oleh semua pihak. Semar selalu hadir di dalam lakon wayang, dan kehadirannya sangat dinanti-nanti oleh para penggemarnya. Meskipun Semar seorang abdi, Semar seorang rakyat jelata, Semar buruk rupa, miskin, hitam, legam, tetapi di balik wujud lahirnya tersebut tersimpan sifat-sifat mulia, yaitu mengayomi, mampu menyelesaikan masalah, sabar dan bijaksana. Selain sabar, Semar juga memiliki watak yang sederhana, tenang, rendah hati, tulus, tidak pernah tertawa terlalu riang. Keadaan mentalnya sangat matang, tidak mudah kaget dan tidak gampang heran. Para pemirsa, gambar sosok Semar dilukiskan sebagai makhluk yang tidak jelas identitasnya. Artinya serba samar. Dikatakan laki-laki sering dipanggil dengan nama Rama atau Kakang, tetapi berperawakan seperti perempuan, serba bulat dengan dada berkembang seperti payudara perempuan. Dikatakan tua, rambutnya dikunjung seperti anak kecil, wajahnya seperti menangis, tetapi juga seperti tertawa, sehingga sulit dibedakan antara tangis dan tawa. Sebagai tokoh pewayangan, para pujangga yang membuatnya juga menyertakan asal-usulnya. Semar merupakan titisan Sang Hyang Ismaya yang melakukan jalan kematian. Suatu ketika Semar mendapat titah untuk turun ke dunia oleh Sang Hyang Tunggal. Oleh karena itu, Sang Hyang Ismaya yang semula berwajah tampan dan bertubuh apik berubah menjadi buruk rupa. Akan tetapi sebelum turun ke dunia, Semar meminta kawan. Menurut serat Paramayoga di dalam buku rupa dan karakter wayang Purwa yang ditulis oleh Heru S. Sujaruto, Sumari, Udang Wiono, dikisahkan bahwa Sang Hyang Ismaya adalah salah seorang dari 3 putra Sang Hyang Tunggal. Ibunya adalah Dewi Rakti, tetapi
dalam pewayangan umumnya, terutama wayang Purwo, ibu Sang Hyang Ismaya adalah Dewi Rekatawati. Istri Sang Hyang Ismaya menurut para mayoga ialah Dewi Senggani, sedangkan dalam perdalangan adalah Dewi Kanastri atau Kanastren. Sang Hyang Ismaya lahir bersamaan dengan kedua saudaranya, Sang Hyang Manikmaya dan Sang Hyang Antaga. Mulanya mereka lahir dalam wujud cahaya yang kemudian berubah wujud menjadi sebutir telur. Oleh Sang Hyang Tunggal, telur itu dipuja menjadi 3 orang putra. Kulit telurnya menjadi Sang Hyang Antaga, putih telurnya menjadi Sang Hyang Ismaya, sedangkan kuning telurnya menjadi Sang Hyang Manikmaya. Ketiga anak itu semuanya merasa dirinya paling sakti dan paling pantas menjadi pewaris kedudukan Sang Hyang Tunggal sebagai penguasa alam kahyangan. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah, maka Sang Hyang Tunggal memberi persyaratan. Siapa di antara yang sanggup menelan Gunung Mahameru dan memuntahkannya kembali, dialah yang berhak atas singgah di dalam singgasana kahyangan. Sang Hyang Antaga mendapat kesempatan pertama untuk menunjukkan kesaktiannya. Dia berusaha keras menelan gunung itu, tetapi sampai mulutnya robek, gunung itu tidak juga tertelan. Giliran yang kedua, Sang Hyang Ismaya dengan kesaktian yang dimilikinya, dia berhasil menelan Mahameru, tetapi tidak sanggup memuntahkannya kembali. Dicobanya mengeluarkan gunung itu lewat dubur juga tidak berhasil. Gunung berhenti di dalam perut Ismaya karena gunung tertelan. Sang Hyang Manikmaya tidak mendapat kesempatan membuktikan kesaktiannya, sehingga Sang Hyang Manikmaya yang ditetapkan Sang Hyang Tunggal sebagai pewaris tahta kahyangan. Sang Hyang Ismaya diperintahkan oleh ayahnya untuk turun ke dunia dan bertindak sebagai pamomong bagi manusia yang berbudi baik. Sebagai pamomong, Ismaya menggunakan nama Semar, Samarasanta, Semar Santa, Janabadra, dan Badranaya. Turunnya Batara Ismaya ke Marcapada atau bumi sebagai Semar bersamaan waktu dengan kelahiran Bambang Manunumasa, putra Bambang Parikenan. Manunumasa adalah manusia pertama yang menjadi momongan atau asuhan Semar. Begitu juga di dalam buku lain diceritakan bahwa langit dan bumi pada zaman Purwacarita dikuasai oleh Sang Hyang Wenang yang mempunyai anak bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal kemudian beristri Dewi Rekatawati, putri kepiting raksasa bernama Rekatama. Pada suatu hari, Dewi Rekatawati bertelur dan seketika telur itu terbang ke langit menuju ke hadapan Sang Hyang Wenang. Telur itu menetas sendiri, kemudian muncul 3 makhluk yang berasal dari kulit telur, putih telur, dan kuning telur.
Makhluk yang berasal dari kulit telur dinamai Teja Mantri. Dari putih telur dinamain Ismaya, dan yang dari kulit telur dinamain Manik Maya. Dalam riwayat lain, telur tersebut menetas menjadi langit, menjadi bumi, dan menjadi cahaya. Pada suatu hari, mereka terlibat pertengkaran karena mempermasalahkan siapa yang akan menggantikan kedudukan ayahnya kelak sebagai penguasa. Manik Maya menyarankan agar diadakan pertandingan menelan gunung dan memuntahkannya kembali. Teja Mantri melakukannya terlebih dahulu, tetapi gagal. Kemudian Ismaya dapat menelannya, tetapi tidak berhasil memuntahkannya kembali. Kejadian ini menyebabkan terjadinya goro-goro atau bencana. Goro-goro ini menyebabkan Sang Hyang Wenang turun tangan dan mengambil keputusan bahwa pada waktunya Manik Maya akan menjadi raja para dewa, penguasa kahyangan, dan akan mempunyai keturunan yang akan menjadi penduduk bumi. Sementara Tejo Mantri dan Ismaya harus turun ke bumi untuk memelihara keturunan Manik Maya. Keduanya boleh menghadap Sang Hyang Wenang jika Manik Maya bertindak tidak adil. Sejak saat itu, nama mereka diganti. Teja Mantri menjadi Togok, Ismaya dinamakan Semar, dan Manik Maya menjadi Betara Guru. Karena sebuah gunung pernah ditelannya, bentuk Semar menjadi besar, gemuk, dan bundar. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, ada juga yang menyatakan bahwa Semar bukan dari India, tetapi asli dari Jawa. Baik nama, cara mempertunjukkannya, maupun bentuknya menunjukkan bahwa Semar dan anak-anaknya berasal dari Jawa. Ya, Semar adalah nama dari seorang leluhur masyarakat Jawa yang bayangannya sudah dipertunjukkan di dalam permainan bayangan atau wayang yang sifatnya dianggap religius atau keagamaan. Semar adalah nenek moyang bangsa Nusantara yang merupakan tokoh yang menjadi religi asli masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa. Demikianlah kisah tentang Semar. Barangkali para pemirsa mempunyai masukan lain lagi, silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.